Nah, kemudian bagaimana cara menyusun konteks? Mulai dari isu global, turun ke latar belakang spesifik, kemudian yang ketiga gunakan literatur terbaru. Mulai dari isu global, contoh transisi energi, ya, kemudian ke adopsi EV, ya, dan AI dalam engineering. Kaitkan urgensi sosial, ekonomi, atau teknologi. Kemudian turunkan ke latar belakang spesifik, ya, jelaskan kondisi terkini di bidang riset yang kita tangani saat ini, yang kita handle saat ini, yang kita kerjakan saat ini. Gunakan data atau fakta mutakhir untuk memperkuat urgensi. Nah, kemudian gunakan literatur terbaru, kurang dari 5 tahun yang terbaru ya. Tunjukkan tren riset dan detail manfaat. Posisi riset kita harus jelas di mana letaknya dalam diskusi global. Nah, ini untuk membangun konteks ini ya. Nah, sehingga ini ada contoh ya, contoh ya untuk ini ya. Misalnya kalimat lengkapnya, adopsi kendaraan listrik meningkat pesat, namun tantangan utama adalah degradasi baterai saat fast charging. Dalam 5 tahun terakhir, publikasi tentang machine learning untuk baterai manajemen meningkat 300%, menunjukkan tren global yang relevan dengan penelitian ini. Ya, berarti harus membangun kalimat-kalimat yang seperti itu ya, yang mulai dari isu global, turunkan ke latar belakang, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana menunjukkan urgensi riset? Karena reviewer ini selalu, jadi poin utamanya adalah bahwa reviewer selalu bertanya, mengapa riset ini penting sekarang ini? Urgensi riset harus ditunjukkan sejak awal agar artikel dianggap relevan. Nah, kemudian caranya menunjukkan urgensi bagaimana? Gunakan data statistik. Yang kedua, soroti tren teknologi. Yang ketiga, tampilkan masalah nyata, masalah real. Ya. Contoh misalnya dalam konteks ini gunakan data statistik. Contoh, permintaan kendaraan listrik global diproyeksi tumbuh 35% per tahun hingga tahun 2030. Sehingga dengan adanya statistik ini membuat urgensi lebih kredibel. Kemudian highlight soroti tren teknologi. Contoh misalnya, fast charging membuat standar industri namun mempercepat degradasi baterai. Jadi tren menunjukkan relevansi penelitian dengan harapannya kita bisa menunjukkan tren ya, menunjukkan relevansi penelitian dengan perkembangan mutakhir. Tampilkan masalah nyata. Contoh, kegagalan baterai EV dalam kondisi suhu tinggi menghambat adopsi massal. Jadi ada persoalan di dalam apa namanya pengembangan EV ya. Masalah nyata menegaskan bahwa riset Anda dibutuhkan. Kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian selanjutnya menyampaikan novelty secara eksplisit. Jadi kita di dalam introduction perlu menyampaikan novelty secara eksplisit. Nah, poin utamanya adalah bahwa novelty harus muncul jelas di akhir introduction. Reviewer mencari apa yang baru di artikel riset kita. Hindari kalimat kabur seperti belum banyak diteliti atau masih jarang dibahas. Nanti ini contohnya cara menyampaikan novelty ya. Nyatakan kontribusi baru secara tegas. Tunjukkan perbedaan dengan studi sebelumnya. Gunakan kalimat eksplisit di akhir introduction. Nah, contoh ya, contohnya misalnya kita ingin menyatakan kontribusi baru secara tegas. Penelitian ini memperkenalkan model hybrid physical information neural network untuk prediksi degradasi baterai saat fast charging. Jadi jelas. Kemudian misalnya menunjukkan perbedaan dengan sebelumnya. Berbeda dengan studi lalu yang hanya validasi pada suhu 25 derajat, penelitian ini menguji performa hingga 55 derajat. Artinya jelas ada perbedaannya. Gunakan kalimat eksplisit di akhir introduction. Contoh, dengan demikian novelty penelitian ini adalah integrasi data multisuhu ke dalam model prediksi degradasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya seperti itu. Artinya tegas, kita perlu menyatakan secara tegas ya. Gunakan kalimat yang eksplisit ya di akhir introduction. Karena orang kalau mau menilai novelty ya lihatnya bagian akhir novelty, bagian akhir dari introduction kalau mau lihat novelty. Nah, kalau di bagian paragraf terakhir di sebuah introduction ini nggak jelas isinya, ya orang akan menganggap bagian introduction kita kurang baik. Nah, ini kalau mau dibuat apa namanya ukurannya gitu ya. Jadi kalau
Ini kan jurnal kalau yang SCR-nya atau hasil skornya Q1 artinya yang lebih baik, yang Q4 yang makin kurang baik ya, Q2, Q3, terus yang 4 yang paling kurang baik. Nah, sehingga ya boleh jadi karakteristiknya kalau di jurnal yang Q1 ini memang ini apa namanya introduksinya itu jelas padat ya. Kemudian literaturnya mutakhir, ya, gap analisisnya eksplisit, novelty-nya tegas di akhir introduction, ya, kontribusi ilmiah terukur. Sehingga apa dampaknya? Reviewer cepat melihat nilai riset, peluang diterimanya tinggi. Ya. Sampai yang lebih kurang baik, ya, yang Q4 mungkin cenderung introduction-nya itu adalah deskriptif dan panjang, ya, literaturnya campuran, kadang usang. Kemudian gapnya kabur, novelty-nya tidak jelas. Artikel dianggap kurang bagus, ya, sehingga akhirnya risikonya ditolaknya lebih besar. Nah, ini contoh ya kali yang apa namanya introduction yang baik dan yang buruk ya. Yang atasnya contoh introduction yang baik. Ini alurnya, ini background dan seterusnya sampai kontribusi ya. Gapnya ini ada kekosongan ini dan seterusnya ini ya. Nah, tidak bertele contohnya, misalnya contoh yang baik. Meskipun banyak studi tentang fast charging EV, sebagian besar hanya menilai performa pada suhu standar. Penelitian ini memperkenalkan manipulasi degradasi baterai multi suhu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, contoh yang kurang baik, penelitian ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Banyak hal yang belum diteliti, oleh karena itu penelitian ini dilakukan. Jadi apa namanya ya jadinya ini apa namanya diksinya terlampau umum tanpa arah ya melompat-lompat antara topik ya tanpa alur ya tidak tidak menunjukkan apa yang belum diteliti ya menggunakan kalimat umum ya seperti ini ya ini sangat penting ya, gitu ya. Nah, kesalahan umum di dalam introduction ya yang sering ini tadi sekali lagi terlalu deskriptif, tidak menunjukkan gap riset, tidak menyatakan kontribusi. Ya. Jadi terlalu deskriptif ini hanya menuliskan indikasi seperti review literatur panjang. Akibatnya membaca kehilangan fokus, reviewer menilai artikel tidak punya arah. Tidak menunjukkan gap, hanya menyajikan latar belakang tanpa menegaskan apa yang belum diteliti. Akibatnya riset dianggap tidak orisinal. Tidak menyatakan kontribusi, tidak ada kalimat eksplisit tentang apa yang ditawarkan. Jadi paper yang baik misalnya menawarkan sesuatu. Akibatnya reviewer tidak melihat nilai tambah risetnya. Nah, hubungan introduction dengan citizen impact. Apa hubungannya? Ya, poin utamanya bahwa artikel dengan independensi yang kuat, fokus dan eksplisit ini lebih sering dikutip. Ini hasil penelitiannya begitu, Bang. Ya, reviewer dan pembaca lebih mudah memahami kontribusi riset dari sejak awal. Introduction yang jelas membantu pembaca mengingat dan merujuk artikel Anda dalam penelitian berikutnya. Mengapa introduction mempengaruhi citasi? Satu, ya, terkait dengan kejelasan kontribusi. Kedua, keterhubungan dengan tren global. Ketiga, memudahkan reviewer dan pembaca. Jadi kalau kontribusinya jelas, maka ya ini jika novelty dan kontribusi dinyatakan dengan eksplisit, maka pembaca tahu apa yang bisa dilakukan, yang dijadikan rujukan. Ya. Kalau, kalau terhubungan dengan tren global, artikel yang menampilkan konteks mutakhir lebih relevan untuk dikutip. Kemudian memudahkan reviewer dan membaca, artinya alurnya logis membuat artikel lebih mudah dipahami. Karena artikel lebih mudah dipahami, maka orang senang menjadikan rujukan, sehingga lebih besar peluangnya jadikan referensi. Jadi hingga saat ini ya, maka ringkasannya untuk sampai tahapan ini adalah bahwa satu fungsi introduction adalah satu untuk menarik minat, dua untuk menyusun konteks, ketiga untuk menunjukkan urgensi, keempat adalah untuk menyampaikan novelty. Jadi menarik minat membuat reviewer dan pembaca ingin melanjutkan membaca. Ya, gunakan fakta mengejutkan tadi ya supaya menarik minat, trend riset dan urgensi masalah. Kemudian menunjukkan konteks menjelaskan latar belakang dan relevansi globalnya. Kemudian gunakan literatur mutakhir untuk menunjukkan posisi riset. Menunjukkan urgensi ya, jawab pertanyaan. Jadi untuk menunjukkan urgensi ya, ini jawab ini mengapa riset ini penting sekarang. Sertakan data statistik, tren teknologi dan atau masalah nyata. Ya. Kemudian novelty nyatakan kondisi baru secara implisit di akhir introduction. Hindari kalimat kabur. Ya, belum banyak detail dan sebagainya tadi yang sebelumnya disampaikan ya. Nah, prinsip clarity dalam latar belakang.
Jadi ini poin utamanya ini jelas latar belakang harus mudah dipahami, tidak membingungkan membaca. Ringkas, hindari uraian panjang yang tidak relevan. Fokus tetap pada topik inti, jangan melebar ke hal-hal yang umum. Ya. Contohnya misalnya kita mau menggunakan satu algoritma, entah itu Basilodik, entah itu genetik ya, misalnya di dalam untuk mendeteksi sesuatu ya penyakit katakanlah gitu. Nah, kita terlalu umum di bagian industri kita bilang bahwa argumen genetik banyak dipakai di berbagai bidang, mulai dari bidang ini dan sebagainya. Kemudian kita cerita-cerita yang di luar semesta yang kita kerjakan. Nah, ini tidak perlu. Ya. Dihindari kalimat bertele-tele, penelitian ini sangat penting bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek yang luas. Ya, ini dari, nggak perlu yang begitu. Pernyataan terlalu umum, teknologi berkembang pesat sehingga penelitian dibutuhkan. Nah, ini kalau kalau publikasi pada jurnal yang berkelas tidak perlu. Tapi gunakan sebagai penggantinya, gunakan kalimat yang padat dan spesifik. Ya, contohnya misalnya fast charging EV mempercepat adopsi kendaraan listrik, namun menimbulkan masalah degradasi baterai yang belum terpecahkan. Ya, jadi clarity-nya jelas ya, latar belakangnya. Nah, kita juga perlu mengkondisikan supaya terjadi alur logis dari umum ke khusus. Nah, struktur idealnya itu dasar itu adalah satu, ya dimulai dari topik yang umum, ya kemudian mengerucut ke yang apa namanya tren global, ya mulai dengan jadi ini topik umum ke tren global, fokus bidang, kemudian gap riset, ya. Nah, topik umum kekaitan global ini mulai dengan isu besar yang relevan secara internasional. Contoh, ya, transisi energi mendorong adopsi kendaraan listrik. Fokus bidang, ya, fokus pada bidang, ya, pada bidang yang kita teliti. Artinya masalahnya spesifik, ya. Turunkan ke bidang-bidang yang lebih spesifik. Ya. Jadi ini transisi energi global mendorong adopsi kendaraan listrik, namun pas saja menimbulkan masalah. Nah, jadi ini dari umum ke lebih spesifik ke fokus ke bidang, ya, dari umum ke bidang. Kemudian ada gap riset arah penelitian, tunjukkan kekosongan pengetahuan yang belum ditangani, yang nyatakan arah penelitian secara sebagai solusi. Contoh, belum ada model. Jadi setelah bilang transisi energi global mendorong adopsi kendaraan listrik, namun pas charging EV menimbulkan masalah degradasi baterai. Belum ada model prediksi degradasi baterai suhu yang terintegrasi, sehingga penelitian ini mengusulkan pendekatan baru basis machine learning. Jadi ini ilustrasi outline-nya seperti itu ya di bagian reduction. Ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan literatur terbaru ya, yang ya belum lebih dari 5 tahun ya. Poin utamanya adalah bahwa Deborah menilai apakah penulis mengikuti perkembangan terbaru di bidangnya. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa riset Anda relevan dengan diskusi ilmiah terkini. Sumber utama harus berasal dari jurnal bereputasi. Nah, prinsip penggunaan literatur yang di sini tuliskan A3 ya sekali lagi prioritaskan ya, referensi yang mutakhir ya. 60 sampai 80% referensi sebaiknya berasal dari periode terbaru, sisanya berupa literatur klasik atau benar-benar untuk dasar teori. Ya. Gunakan dari jurnal reputasi, hindari sumber tidak kredibel ya. Kemudian tunjukkan tren riset ya. Literatur terbaru membantu membangun arah perkembangan global, review melihat apakah riset Anda up to date. Jadi ini contoh kalimat dalam 5 tahun terakhir publikasi tentang machine learning untuk baterai manajemen ini meningkat dan signifikan menunjukkan tren global yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan menunjukkan riset global ya. Jadi ini reviewer ingin melihat apakah riset Anda selaras dengan tren global, data bibliografi, misalnya jumlah publikasi per tahun menunjukkan arah perkembangan bidang, ya kemudian topik populer, artikel intelligent, EV, dan seterusnya ini. Nah, cara menunjukkan trennya gimana? Gunakan data publikasi per tahun, ya. Jadi misalnya contoh jumlah artikel ini tentang AI meningkat tajam sejak ini. EV cacing-cacing, tren publikasi naik seiring adopsi kendaraan listrik. Ini energi misalnya gitu ya, konsisten dengan meningkatnya karena urgensi transisi energi global. Nah, nanti kita bisa menggunakan apa namanya visualisasi tren ya. Ini grafik misalnya jumlah publikasi per tahun ya bandingkan 3 topik ini dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Contoh, dalam 5 tahun terakhir publikasi tentang AI ya dalam engineering meningkat lebih dari 200% menunjukkan tren global yang relevan dengan penelitian ini.
Jumlah artikel tentang EV fast, ya, EV charging ya, melonjak sejak ini seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Contoh latar belakang artikel ya yang di jurnal Q1 ya ini ya. Yang tadi kita sampaikan bahwa latar belakang itu harus padat ya, dan fokus, literatur mutakhir, kemudian gap riset jelas di akhir ya, di bagian akhir ini ya, menunjukkan kosongan ini ya. Contoh potongannya misalnya seperti ini. Adopsi kendaraan listrik meningkat pesat dalam dekade terakhir didorong oleh kebutuhan transisi energi global. Namun salah satu tantangan utama adalah degradasi baterai yang semakin cepat ketika dilakukan fast charging. Ya, studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun berbagai model berisi telah dikembangkan, ya, di antara oleh ini dan sebagainya, nah, ini artinya yang katakan membangun ada state of the art ya, sebagian besar hanya terbatas pada kondisi suhu standar. Dengan demikian, nah, ini sebenarnya harusnya panjang ya, tapi ini karena hanya untuk menunjukkan logika saja, ini hanya ambil satu saja, tapi harusnya ya banyak gitu ya. Nah, terus kemudian kita nyatakan sebagian besar hanya terbatas pada kondisi suhu standar. Dengan demikian, gap riset yang muncul adalah belum adanya model prediksi degradasi baterai multi suhu yang terintegrasi yang menjadi fokus penelitian ini. Yang menjadi fokus penelitian ini. Nah, jadi artinya jelas, gap risetnya ini jelas ya. Ini ya. Yang akhirnya kita mengatakan ya menjadi fokus penelitian ini. Nah, contoh latar belakang ya. Nah, ini kalau asumsinya ya, yang jurnal Q1 lebih baik, yang Q4 ya mungkin agak kurang baik. Contohnya misalnya gini ya, penelitian tentang baterai telah dilakukan sejak lama. Banyak studi klasik pada tahun sekian-sekian membahas berbagai ini. Teknologi baterai sangat penting bagi kehidupan karena digunakan dalam berbagai ini. Banyak penelitian telah meneliti topik ini dari berbagai sudut pandang, sehingga penelitian ini juga mencoba untuk melihat lebih jauh tentang baterai. Nah, jadi ini kurang spesifik lah ya yang dilakukan. Jadi terlampau hanya menginterogasi umum gitu ya. Sementara kalau yang di sini kan eh, membangun apa namanya literatur mutakhirnya ini baik itu loh, sehingga akhirnya lebih jelas apa yang menjadi gap riset yang muncul yang akhirnya menjadi eh, fokus penelitian kita. Sehingga di sini adalah terlalu umum, tidak fokus pada isu spesifik, literaturnya lama, tidak menunjukkan tren mutakhir, tidak ada gap riset yang eksplisit, kontribusi penelitian tidak muncul. Nah, sehingga ini kalau dalam konteks kita mau membandingkan ya jurnal yang apa namanya Q1, Q2, Q3 dan Q4 jurnal yang paling lemah, maka kita bisa melihat dari aspek apa fokusnya, literaturnya, gap analis, gap risetnya dan kalitinya. Jadi kalau yang jurnal yang bagus, kelasimannya itu eh, kejelasannya ini ringkas, padat, alurnya logis, gitu dan makin ke yang Q4 makin kurang baik lah. Nah, kemudian tip praktis menulis apa namanya, tip praktis menulis artikel ya yang berkualitas ya dalam konteks ini atau di bagian latar belakangnya, maka tipnya adalah gunakan literatur terbaru dari sudah, hindari review panjang, ya, fokus pada masalah spesifik, tutup dengan gap riset. Kalau bicara kita paragraf yang ingin menyatakan latar belakang. Jadi gunakan literatur terbaru menunjukkan bahwa sekali lagi, penulis mengikuti perkembangan mutakhir review percaya pada artikel yang up to date. Hindari review panjang latar belakang bukan literatur review. Pilih literatur yang relevan langsung dengan topik riset. Ya. Nah, fokus pada masalah spesifik, jangan melebar ke isu yang umum. Tunjukkan inti persoalan yang ingin ditangani saja. Kemudian tutup dengan gap riset gap riset harus eksplisit di akhir latar belakang, ya, menjadi jembatan menuju tujuan. Ya. Nah, sehingga contoh kalimatnya misalnya begini ya, berbagai studi telah mengkaji performa baterai EV, namun sebagian besar terbatas pada kondisi suhu standar itu sudah sampaikan begitu ya. Nah, gap riset yang muncul adalah belum adanya model prediksi degradasi multi suhu sehingga penelitian ini berfokus pada aspek tersebut. Jadi jelas ya. Nah, ini terkait dengan tool-tool pendukung ya, ya, Scopus, dan sebagainya ya. Nah, sehingga ini sampai tahapan ini ya ringkasan ya pada blok presentasi ini ya sekali lagi bahwa latar belakang itu adalah pondasi introduction sehingga harus jelas mudah dipahami tidak bertele-tele ya latar belakangnya juga perlu fokus ya langsung ke inti masalah tidak melebar mutakhir gunakan literatur yang baru mengarah ke gap riset tutup dengan kekosongan pengetahuan yang akan ditangani ya.
Oke, kemudian berikutnya adalah gap research ya. Jadi gap research adalah kesenjangan pengetahuan yang belum dijawab oleh peneliti sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi gap research adalah kesenjangan pengetahuan yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Reviewer selalu mencari apa yang belum dilakukan orang lain. Gap research adalah alasan mengapa penelitian kita ini perlu dilakukan. Jadi ini begitu ya poin utamanya. Nah, sehingga jenis gap research itu bisa empiric gap, theoretical gap, methodological gap, practical gap. Empirical gap artinya datanya terbatas belum teruji pada kondisi tertentu. Theoretical gap belum ada metode atau teori yang menjelaskan fenomena spesifik. Methodological gap metode lama kurang tepat, perlu pendekatan baru. Practical gap masalah nyata belum mendapat solusi yang efektif. Ya, praktis ini ya. Contoh kalimat sebagian besar studi tentang fast charging EV hanya menilai performa pada suhu standar sehingga gap riset muncul pada apa namanya kondisi multisuhu yang belum diteliti. Nah, ini kayak gitu ya. Meskipun banyak penelitian tentang AI untuk baterai manajemen sistem belum ada yang mengintegrasikan data real time dari sistem update. Ini contoh-contoh ya untuk menyatakan gap riset ya. Nah, kemudian cara menemukan gap riset dari literatur. Jadi kita eh, mencari sumber referensi ya literatur, kemudian caranya menemukan gap riset bagaimana? Langkah praktisnya yang pertama adalah analisis sistematis terbaru 5 tahun terakhir, cari pola penelitian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi intinya dalam membangun apa namanya state of the art ini perlu membuat pola atau dalam konteks ini ya mencari pola untuk diamati ya. Dari literatur, literatur itu kita susun ya menjadi sebuah eh, cerita epik yang baik itu bagaimana ya kita buat apa namanya ibaratnya itu kisah yang urut gitu yang runtun gitu ya. Jadi analisis tematis kita review susun ringkasan artikel mutakhir dari Scopus, identifikasi fokus, metode dan nah, ini kemarin di kuliah-kuliah yang Pak Nardi itu ya dan Pak Wadil, Pak Imam dan sebagainya. Ini kita itu diminta membaca paper, kemudian mengidentifikasi fokusnya, metodenya, hasilnya, toolnya dan sebagainya ya. Cari pola penelitian, amati topik yang sedang diteliti, misalnya performa baterai pada suhu standar. Bandingkan dengan aspek yang jarang disentuh, misalnya degradasi baterai pada kondisi yang ekstrim. Ya, gunakan data bibliografik, jumlah publikasi per tahun menunjukkan tren riset, keyword trend menunjukkan arah penelitian populer di tanah area yang masih kosong, ya, visualisasi dengan grafik, ya, garis atau keyword, ya, current map-nya itu ya. Nah, contoh gap research, ya. Literatur menunjukkan tren meningkat pada topik AI untuk baterai manajemen. Namun aspek integrasi data real time dari Indonesia masih kurang. Ya, publikasi tentang EV masing-masing banyak membahas performa, tapi sedikit yang menyoroti dampak degradasi multisuhu. Jadi ini untuk menunjukkan gap-gap masalah yang belum terselesaikan ya. Nah, kemudian teknik menulis gap riset yang jelas. Ya. Gunakan kalimat eksplisit, hindari kalimat yang kabur. Ya. Gunakan kalimat eksplisit maksudnya gimana? Misalnya contohnya, namun studi sebelumnya belum membahas bla bla bla. Masih dapat kosongan dalam sejauh ini misalnya belum mengkaji aspek ini. Literatur mutakhir menunjukkan tren X tetapi tren Y masih belum diteliti. Kalimatnya eksplisit membuat review langsung menangkap novelty penelitian. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kalimatnya kabur belum banyak teliti, topik ini masih jarang dibahas. Ini tentang hal ini masih sedikit. Kalimat kabur membuat gap riset tidak jelas sehingga kontribusi penelitian tanpa lemah. Contoh perbandingan ya, yang lemah, yang buruk ya, topik pas staging EV belum banyak teliti. Bandingkan coba dengan ketika yang lebih baik adalah sebagian besar studi fast charging EV hanya menilai performa pada suhu standar, sehingga masih terdapat kekosongan dalam analisis degradasi baterai pada kondisi multisuhu. Nah, jadi apa namanya gapnya jelas ya masalah yang belum selesai di mana itu jelas ya tidak hanya sekedar mengatakan bahwa topik masih itu belum banyak teliti ya. Yang belum banyak telitinya itu apanya maksudnya adalah kalau dalam konteks yang lebih lebih spesifik itu adalah hanya menilai suhu pada suhu standar ya mengenai performa pada suhu standar tapi untuk analisis degradasi baterai pada kondisi yang berbagai suhu ini belum dilakukan misalnya begitu. Kemudian perannya fungsinya Dozen ini juga menunjukkan novelty penelitian. Ya. Nah, divisinya apa? Novelty ini kontribusi baru yang membedakan riset, riset kita dari penelitian sebelumnya. Nah, karenanya harus muncul jelas di akhir introduction
sebagai penutup yang meyakinkan reviewer. Nah, kemudian caranya menunjukkan novelty bagaimana? Maka satu adalah bandingkan dengan studi sebelumnya, penelitian sebelumnya. Nyatakan kontribusi baru secara eksplisit. Hubungkan dengan gap riset. Nah, sehingga dalam konteks ini bandingkan dengan sebelumnya, tunjukkan apa yang sudah dilakukan orang lain, nyatakan aspek yang belum tersentuh. Nah, kemudian dalam konteks menyatakan kontribusi baru secara eksplisit, gunakan kalimat tegas. Misalnya, penelitian ini mengusulkan kontribusi utamanya adalah, nah itu tegas ya. Hubungan dengan gap riset, ya, novelty ya. Jadi ini merupakan jawaban atas gap yang telah ditunjukkan dari latar belakang. Contoh kalimatnya seperti ini misalnya. Kontribusi, kontribusi utama penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi degradasi baterai multisuhu berbasis machine learning yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Contoh kalimat yang lain, penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru untuk integrasi data real time ya dalam baterai manajemen sistem ya melengkapi kosongan yang ada pada studi sebelumnya. Jadi novelty-nya kita nyatakan begitu ya, dan muncul di bagian akhir dari introduction. Nah, sekali lagi bahwa eh, karakteristik gap risetnya ini ya, kalau yang tadi yang di jurnal yang Q1 yang lebih tinggi itu klasifikasinya adalah jelas, ditulis dengan kalimat yang spesifik, bukan kabur, spesifik, basis data relator, tutup dengan kontribusi riset. Contoh potongannya misalnya begini ya. Sekali lagi, dalam 5 tahun terakhir, ya publikasi tentang fast charging fast charging EV meningkat signifikan berdasarkan penelitian siapalah gitu ya. Namun sebagian besar studi hanya menilai fokus pada suhu standar, penelitian siapa masih terdapat kosongan dalam analisis integrasi pada kondisi suhu. Nah, kemudian oleh karena itu penelitian ini mengusulkan model prediksi berbasis machine learning yang terintegrasi dengan data mulai suhu sebagai kontribusi baru dalam baterai manajemen energi. Ya. Jadi sistem manajemen energi ya, sistem manajemen baterai gitu ya. Sehingga kekuatan tech ini ya game riset jelas dan spesifik ya, multi belum diteliti. Berbasis data, tren, aplikasi dan literatur mutakhir. Kontribusinya eksplisit di akhir di bagian akhir introduction artinya model prediksi baru ini ya. Kita nyatakan sebagai model prediksi baru. Yang mengusulkan model prediksi baru ya, model prediksi degeneratif basis machine learning yang terintegrasi dengan data mulai suhu sebagai kontribusi baru ya dalam bidang ini. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang jurnal Q4 misalnya, ya yang Q4 sedikit kurang baik. Nah, sehingga sarannya ya untuk belajar ya lihat jurnal-jurnal yang sudah lebih tinggi apa namanya kuartilnya. Ini saya lewati. Nah, kesalahan umum dalam ini nanti sudah ya. Jadi ini intinya adalah penelitian tentang energi terbarukan masih jarang dilakukan, tidak spesifik, tidak ada literatur, ya, novelty-nya hilang. Ya. Jadi kesalahan umumnya tentu kalimat yang buruk seperti ini ya. Kemudian identifikasi gap riset dari artikel mahasiswa. Ya. Latihan ini ya. Nah ini aktivitas ya, aktivitas oleh mahasiswa ya, oleh kalian nanti ya. Jadi beratnya baca artikel mahasiswa ya. Pilih bagian dasar atau latar belakang dan seterusnya ya. Oke, ini saya lewati. Nah, sehingga kalau mau diberikan summary-nya dari sampai tahapan ini adalah bahwa sekali lagi poin utamanya gap riset adalah fondasi novelty. Tanpa gap yang jelas, novelty tidak akan muncul. Novelty adalah alasan artikel layak diterbitkan. Reviewer selalu mencari kontribusi baru yang menjawab gap riset. Ya, jadi kontribusi itu dalam rangka menjawab gap riset. Aktivitas refleksi, ya, ini seterusnya. Contoh pada kalimat ini ya, sebagian besar studi tentang AI untuk baterai manajemen hanya fokus pada data simulasi, sehingga masih terdapat gap dalam analisis data real time dan sistem embedded, misalnya begitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kontribusi, ya. Kontribusi ilmiah yang perlu ada di dalam bagian introduction, ya. Apa yang dimaksud dengan kontribusi? Kontribusi ilmiah adalah nilai tambah yang diberikan riset terhadap apa? Terhadap pengetahuan, memperluas teori atau temuan baru. Terhadap apa? Terhadap metode menawarkan pendekatan, algoritma atau teknik baru. Ya, nilai tambah apa? Aplikasi, solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan nyata.
Nah, sehingga ini tentunya Bapak Ibu tergantung risetnya masing-masing ya. Kontribusinya itu apakah mau pada aspek pengetahuan, menambah teori dan ketemuan baru, apakah pada metode, artinya menawarkan pendekatan, ya, algoritma, teknik baru, atau modifikasi, perbaikan dari algoritma-algoritma sebelumnya, ya, atau sifatnya aplikasi sebagai solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan nyatanya seperti apa, spesifik kan. Nah, sehingga ini sifatnya adalah kontribusi yang sifatnya aplikatif. Boleh nggak S3 pendekatannya aplikatif? Nah, karena orang kadang sering bilang, ya, kalau mau aplikasi ya S1 lah, bukan S2, S3. Nah, sehingga nanti, ya kalau jawaban saya ya boleh. Ya, mestinya persoalan yang ada ini levelnya, ya level yang kompleks, yang tidak mungkin dikerjakan oleh S1. Karena kalau S1 kan sebetulnya goalnya hanya menerapkan satu, memahami sebuah pendekatan, teori, ya, dan sebagainya, ya, satu saja, dan kemudian mengaplikasikan. Dan itu aja kalau S1. Kalau persoalannya kompleks, perlu ada inovasi, ya S2. Kalau kemudian persoalannya lebih kompleks lagi, ya, nah, kemudian tidak hanya cukup dengan implementasi, tidak cukup dengan inovasi, yang di sana memerlukan apa namanya novelty, ya, maka mau nggak mau ya di level S3 yang mengerjakan. Pertanyaan reviewer ya umumnya adalah apa yang baru dari set ini? Apa manfaat ya bagi komunitas ilmiah atau apa ini? Bagaimana set ini berbeda dari studi sebelumnya? Ini yang sering ditanyakan ya. Nah, sehingga untuk membuat kontribusi, contoh kalimatnya misalnya kontribusi utama ini adalah mengembangkan algoritma optimasi baru untuk charging EV yang meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi degradasi baterai. Jadi ini harus lugas, eksplisit gitu ya. Dan ini memperkenalkan metode analisis data berbasis deep learning yang belum pernah diterapkan pada sistem baterai manajemen sistem sebelumnya. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya ya. Jadi ini eh, cara menyajikan kontribusi secara eksplisit ya. Jadi gunakan kalimat langsung, ya hindari kalimat yang kabur. Ya. Nah, yang di bagian bawah ini ya, contoh yang baik dan buruk. Ini akan bermanfaat bagi pengembangan energi terbarukan. Nah, ini banyak di Indonesia yang orang menuliskan kontribusi itu terlampau apa ya normatif saja ya jadi hanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan energi terbarukan misalnya ini diharapkan berguna bagi kampus digunakan bagi ini jadi terlampau umum jadi di dalam kontribusi ini harapnya lebih spesifik. Jadi kontribusi utama dan ini adalah pengembangan model optimasi baru untuk sistem energi terbarukan yang meningkatkan efisiensi hingga sekian dibandingkan metode sebelumnya. Jadi spesifik terukur harapannya seperti itu. Jadi bukan bukan hal yang umum yang kemudian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan apa yang umum saja enggak gitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian hubungan kontribusi dengan novelty. Konsep utamanya adalah bahwa novelty itu hal baru, apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kontribusi itu dampak dari hal baru tersebut. Nilai tambah yang diberikan novelty terhadap pengetahuan, metode, ataupun aplikasi. Itu kontribusi. Nah, kita perlu nyatakan juga. Contoh hubungannya begini. Novelty. Penelitian ini mengembangkan model prediksi degradasi baterai multi suhu berbasis machine learning. Kontribusinya, model ini memberikan pemahaman baru tentang perilaku baterai pada kondisi ekstrim dan dapat meningkatkan strategi manajemen, ya, jadi sistem manajemen baterai. Novelty-nya, apa yang baru? Ya, kemudian kontribusinya, mengapa hal baru itu penting? Intinya gitu ya, novelty itu apa yang baru? Kontribusinya, mengapa hal baru itu penting? Contoh ya, ini contoh di misalnya asumsinya jurnal yang lebih tinggi ya, di jurnal Q1 gitu. Ya. Nah, jadi dia memang spesifik, terukur dan jelas ya, menyebut aspek atau metode yang dikembangkan, ada angka, metrik atau hasil yang dibandingkan, jelas ya, ditulis dengan kalimat eksplisit tidak kabur ya. Contohnya misalnya begini, mengembangkan model model SPM baru untuk prediksi degradasi baterai dengan akurasi 15% lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya. Ya, ini kontribusi. Penelitian ini memperkenalkan algoritma fast charging yang mampu mengurangi degradasi baterai hingga 20%. Jadi spesifik, terukur, dan jelas ya. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah mengintegrasi data real time ke dalam sistem
apa namanya manajemen baterai yang meningkatkan keandalan prediksi siklus hidup baterai. Nah, semua contoh di atas spesifik, berbasis data, dan menunjukkan dampak nyata. Ya, nah, ini contoh yang di jurnal Q4 mungkin ya apa namanya secara umum lebih rendah ya. Nah, ini perbandingannya seperti itu. Nah, kemudian eh, kesalahan umum yang terjadi ya di dalam menyatakan kontribusi ilmiah ini tidak eksplisit, ya. Tidak eksplisit, terlampau umum, tidak terkait dengan gap riset. Contoh, tidak eksplisit. Itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan teknologi. Ini nggak eksplisit, ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi harus kontribusinya harus dinyatakan tidak tegas di sini ya. Reviewer sulit menangkap nilai tambahnya apa. Ya. Terlampau umum, contoh penelitian ini menambah wawasan tentang baterai. Jadi terlampau umum ya. Tidak ada detail metode, hasil atau aspek spesifik yang ditawarkan. Ya. Tidak terkait dengan gap riset. Contohnya, penelitian ini memberikan gambaran tentang energi terbarukan. Nah, jadi ini tidak terkait dengan gap riset. Ya. Kontribusi tidak menjawab kekosongan yang sudah diindikasi sehingga novelty-nya hilang ya. Masalahnya itu gitu ya. Nah, sehingga ini tip praktis untuk menulis kontribusi ya. Tip utamanya nyatakan kontribusi di akhir introduction, gunakan kalimat yang eksplisit, kaitkan dengan gap riset. Karena apa ya? Nyatakan kontribusi di akhir kalimat review selalu mencarinya. Pastikan kondisi muncul sebelum masuk ke section berikutnya metode ya. Nah, ini contoh ya kalimatnya. Kontribusi utama ini adalah mengembangkan algoritma optimasi fast charging EV yang mampu mengurangi degradasi baterai hingga 20%, menjawab kosongan studi sebelumnya yang hanya menilai performa pada suhu standar. Ini kontribusi. Dan istilah latihan membuat kontribusi ya, ini saya lewati. Jadi intinya sekali lagi bahwa kontribusi perlu spesifik, terukur, dan dikaitkan dengan gap riset yang diungkapkan ya. Nah, sehingga ringkasan sampai tahapan ini adalah di blok ini ya kontribusi ilmiah adalah alasan riset layak divulgasikan. Ya. Kontribusi harus eksplisit spesifik terkait dengan gap riset ya. Nah, kemudian ini aktivitas refleksi ya, maksudnya diminta menurunkan kontribusi mereka dalam kalimat ini tersebutnya ya. Ya nanti ini agak saya lewati. Jadi ya sebenarnya perlu dilanjutkan ya untuk beda artikel di jurnal-jurnal yang Q1 gitu ya. Sekali lagi tadi dalam konteks kuliah ini kita ingin bahwa cirinya, ciri khasnya introduction di jurnal-jurnal yang berkualitas itu adalah dia fokus, data termutar satu adalah fokus, dua data termutakhir, geopolitiknya jelas, kontribusinya eksplisit. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Dalam 5 tahun terakhir, penelitian tentang pasar kerja menunjukkan peningkatan signifikan. Seterusnya, sebagai misal studi berfokus pada performa ini dan seterusnya. Namun masih terdapat kosongan dalam analisis degradasi baterai pada kondisi multisuhu. Penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan model prediksi berbasis SPM yang mampu meningkatkan akurasi hingga 50% dibandingkan dengan metode sebelumnya. Nah, jadi kekuatannya di dalam tag ini adalah fokus pada isu pasar JEV, didukung literatur review, ya ada 2324 ya. Game riset jelas, multi suhu belum diteliti. Kontribusinya eksplisit, model SVM baru dengan hasil yang terukur. Jadi dalam konteks ini dimasukkan SVM. Nah, ini kalau kita lihat yang artikel Q2 ini saya lewati aja ya, artikel Q3 dan seterusnya, artikel Q4. Maka yang di Q4 ini kelasnya memang lebih kurang ya. Ini perbandingan secara tabelnya ya. Nah, jadi ini highlight reviewer comment terkait kecerdasan. Jadi kalau kita ngirim ke sebuah jurnal, kemudian nanti apa namanya diberikan komentar, ya. Contoh komentar reviewernya misalnya game riset tidak jelas, kontribusi kabur, introduction terlalu panjang, tidak fokus, citator yang digunakan tidak mutakhir, tidak muncul secara eksplisit. Nah, maka maknanya komentar tadi adalah Gabriel tidak jelas itu adalah penulis gagal menunjukkan kekosongan penelitian. Kontribusinya kabur, nilai tambah penelitian tidak terlihat. Introduction terlalu panjang, tidak fokus, banyak definisi umum, tidak langsung ke inti. Literatur tidak mutakhir, rujukan lama tidak relevan dengan tren terbaru. Nomor tidak muncul, artinya artikel tampak mengulang studi lama.
Jadi ini refleksi mahasiswa apa yang bisa ditiru ya. Jadi ini buat aktivitas kelas ya, mahasiswa diminta menulis poin-poin yang bisa ditiru dari artikel Q1 ya. Kemudian ya tulislah di sticky note ataupun yang dipakai kertas fisik gitu ya, atau digital board atau yang lainnya. Disebutkan bersama mengapa poin tersebut penting untuk kualitas artikel ya. Contoh poin yang bisa ditiru dari artikel Q1 ini kelazimannya adalah bahwa satu clarity, ya penulisan fokus, alurnya logis, tidak bertele-tele, literaturnya mutakhir, rujukannya 3-5 tahun terakhir, relevan dengan topik. Gap risetnya jelas, kekosongan penelitian ditunjukkan dengan data dan literatur, novelty-nya ya eksplisit, ya kebaruan tulis dengan tegas bukan tersirat, kontribusi terukur, ada data, metrik atau hasil nyata yang membedakan dari studi sebelumnya. Ya. Nah, ini latihan grup kalau mau dilakukan. Sehingga sekali lagi bahwa ini penekanannya jurnal-jurnal Q1 ini biasanya fokus ya literatur yang mutakhir, geopolitik dan penelitian jelas, kontribusi eksplisit dan terukur ya. Makin jurnal yang kurang baik ya ini ya, ya lebih rendah lagi. Nah, kemudian ini kalau mau jadikan latihan ya, langkah 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 menulis introduction ya dan riset mahasiswa ini satu tahapannya adalah tentukan topik dan konteks global. Yang kedua susun latar belakang. Yang ketiga identifikasi gap research. Yang keempat nyatakan novelty. Yang kelima tegaskan kontribusi ilmiah. Ya, kayak lagi ini eh, juga sudah disampaikan sebelumnya, tapi kita kita bahas ulang ya. Nah, jadi tentukan topik dan konteks global. Ini mulai dari isu besar, ya, isu umum dan global yang relevan, ya. Kemudian susul latar belakang, latihan trend riset, ya. Sajikan literatur mutakhir, tunjukkan perkembangan riset, ya, dan arah penelitiannya. Jadi ini maksudnya ketika membangun tadi yang state of the art ini harapannya nantinya itu ini apa perkembangan-perkembangan terkini arah penelitian ya. Nah, jadi kita harus mampu menyusun ya dalam bentuk urutan cerita yang ya dari perkembangan dan arah penelitiannya itu ya. Nah, sehingga akhirnya kita bisa mengidentifikasi gap research, nyatakan kekosongannya secara eksplisit ya. Ini. Kemudian nyatakan novelty ya. Istilahnya yang ditawarkan. Contoh dan ini memperkenalkan model prediksi basis FPI untuk kondisi multisuhu tadi ya. Nah, kemudian tegaskan kontribusi ya. Tutup indesain dengan kalimat kontribusi eksplisit dan terukur. Contohnya misalnya kontribusi utama ini adalah peningkatan akurasi prediksi degradasi baterai sebesar 15% dibandingkan metode sebelumnya. Nah, ini kalau mau dibuat checklist ya, introduction-nya artinya ada konteks riset, gap riset, novelty, dan kontribusi. Ya, ini siap pakai ya. Apakah konteks riset sudah jelas? Apakah gap riset ditulis dengan MC dan didukung mutakhir? Apakah novelty muncul tegas? Ya, bukan tersurat. Apakah kontribusi dinyatakan eksplisit, spesifik, dan terukur? Ini untuk melihat introduction-nya ini baik atau enggak ya dari sebuah paper. Nah, kalau mau dibuat flowchart ya boleh seperti ini ya. Dilihat backgroundnya, spesifik problemnya, gap risetnya, seperti kontribusinya ya. Nah, sehingga nah, kesimpulannya introduction yang baik harus mengalir logis dari latar belakang yang umum ke masalah spesifik, ke gap analisis, ke novelty, ke kontribusi, kalau mau lanjut lagi ke signifikansi. Ya. Artinya dalam bahasa novel ya harusnya perlu storytelling banyak itu ketika membuat paper intinya ya juga di dalam introduction ya. Ya. Jadi prinsipnya itu mengalir seperti cerita dari umum ke khusus, dari masalah ke solusi, ya, hindari daftar fakta kering, ya, gunakan alur yang membuat pembaca tiba masuk ke riset. Jadi kayak kita baca novel terus makin senang gitu ya. Jadi alur storytellingnya adalah isu global, sekali lagi ya, big picture, mulai dari tren besar atau tantangan global. Masalah yang menuju ke arah yang spesifik, ke arah program, fokus ke masalah yang benar-benar diteliti. Nah, kemudian solusi ya, novelty dan kontribusinya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Nah, ini tip umumnya ya untuk menulis introduction untuk jurnal yang berkualitas ya, kita latihan Q1 Q2 tadi, yang fokus pada latar mutakhir, nyatakan gap riset dengan data, kontribusi harus spesifik dan terukur ya. Nah, dalam konteks untuk kontribusi harus efisien dan terukur, artinya tutup introduction dengan kalimat kontribusi yang jelas, ya, setakan metrik atau hasil nyata, misalnya peningkatan akurasi, efisiensi dan performa ya.
Kemudian terkait dengan apa namanya, yang berikutnya adalah contoh ya, ini contohnya ya. Kontribusi utama ini adalah mengembangkan model prediksi berbasis SVM yang meningkatkan akurasi ya nomor dibandingkan dengan metode sebelumnya. Nah, ini tip untuk menulis yang ketiga ya, ya kurang lebih sama, lebih rendah ya. Ya. Nah, kalau bicara kesalahan umum ya, kesalahan umum kita tidak hanya mahasiswa ya. Jadi sekali lagi kesalahan umum yang terjadi di dalam menuliskan introduction adalah terlalu panjang dan kritik ya, menulis sejarah panjang orang umum tanpa fokus. Akibatnya pembaca kehilangan arah dan reviewer tidak menilai tidak efisien ya. Tidak ada gap riset yang terbelakang hanya menjelaskan topik tanpa menunjukkan kekosongan penelitian. Nah, ini yang penting ya. Reviewer akan menilai riset tidak punya alasan kuat untuk dilakukan. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa ya kalau mau diringkas maka bagian introduction itu isinya adalah alasan ya, pentingnya apa yang kita lakukan gitu. Nah, kontribusi tidak jelas, penelitian tanpa hanya mengulang studi lama tidak ada nilai tambah yang efisien terukur. Ya, sekali lagi ini untuk latihan ya, latihan mahasiswa draft singkat ya, introduction. Artinya mahasiswa diminta menulis satu paragraf ya, singkat di introduction dari riset masing-masing. paragraf Paragrafnya ya jadi ini skenario nya ya soal orang lain ada cara yang berbeda ya ini skenario nya untuk menulis introduction adalah dalam konteks ini adalah sekali lagi konteks riset, gap riset, novelty, kontribusi. Konteks riset artinya isu global dan topik utamanya ya, kemudian gap riset kekosongan penelitian, novelty kebaruan yang ditawarkan, kemudian kontribusi nilai nilai tambah penelitian. Contoh ya tadi ini ya, tapi ini mungkin agak mirip dengan sebelumnya. Ya, fase charging EV menjadi fokus utama dalam dalam transisi energi bersih. Nah, ini konteks riset ya. Fase EV menjadi fokus utama dalam transisi energi bersih. Untuk bicara tentang ini ya, konteks riset atau isu global topik utamanya. Nah, gap risetnya, namun sebagian besar penelitian hanya menganalisis performa baterai pada suhu standar sehingga eh, degradasi baterai pada kondisi multi suhu belum banyak diteliti. Ini gap riset. Ya. Kemudian penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model prediksi proses SVM yang mampu menangkap pola degradasi lintas suhu. Ini adalah novelty yang kita tawarkan, kebaruan yang kita tawarkan. Kontribusinya, kontribusi utama penelitian ini adalah peningkatan akurasi prediksi 5% dibandingkan dari sebelumnya. Ini contoh ya. Sehingga silakan nanti untuk masing-masing risetnya. Nah, sehingga ini bisa dilakukan ya antar teman ya. Jadi masa diminta bertukar draft ya dengan teman sekelompok ya. Lakukan peer singkat dengan fokus ya, gap riset, kontribusi dan seterusnya ya. Beri komentar ke temannya. Nah, sehingga ringkasannya ya sampai step ini adalah strategi umumnya ikuti alur logis ya, general background, spesifik problem ya, gap, novelty, kontribusi. Gunakan checklist, pastikan indikasi memuat konteks, gap, novelty, kontribusi. Nyatakan gap, kontribusi eksplisit, jangan dibiarkan membaca menebak. Tulis dengan tegas dan terukur. Ini istilahnya ya kalau mau dilanjut dengan workshop ya, intinya seperti ini. Ya. Ya, review dengan mahasiswa ya. Jadi ini intinya fokus ke clarity, ini dan seterusnya ya. Oke. Nah, idealnya ada ini ya, ada simulasi summit draft ke jurnal. Tapi ini nggak kita kerjakan ya. Jadi intinya dalam konteks ini pertanyaannya adalah kita perlu mengkondisikan bahwa eh, ada aspek clarity, apakah alur tulisan jelas dan ringkas, ya, literatur, apakah menggunakan referensi mutakhir, gap riset, apakah gap dinyatakan dengan riset di literatur terbaru ya, novelty, apakah kebenaran riset dikasihkan dengan tulis dengan tegas bukan tersirat, kontribusi, apakah kontribusi ilmiah spesifik terukur dan relevan dengan gap ini ya. Jadi ini aspek utamanya ya. Jadi ini aktivitasnya mahasiswa diminta membayangkan draft interaksi mereka
Ada kata dikirim ke Q1, Q2. Lakukan evaluasi diri dengan menjawab, apakah draft ini layak diterima? Nah, ini ya, dengan akhirnya pertanyaan-pertanyaannya ini. Jadi silakan cek papernya masing-masing, kemudian lakukan self assessment ya dengan menjawab ini 5 pertanyaan ini. Sehingga identifikasi kekuatan draft mahasiswa ini, highlight contoh draft yang sudah baik ya. Gap risetnya jelas tadi, novelty-nya eksplisit, kontribusinya terukur dan seterusnya ini ya. Ini ya. Nah, sehingga berikutnya dari apa yang sudah dilakukan tadi, yang sudah dilakukan self assessment, maka lakukanlah action plan ya. Jadi setiap mahasiswa diminta menyusun rencana perbaikan draft investment berdasarkan hasil feedback dan peer review. Ya, fokusnya pada 3 aspek utama ya. Artinya tambahkan literatur, biasanya gini ya, tambahkan literatur review mutakhir. Ini yang biasanya kurang ya. Perjelas gap riset. Ya, nyatakan kekosongan penelitian secara eksplisit ini yang kadang-kadang juga seringnya belum. Nyatakan kontribusi eksplisit tutup industri dengan kontribusi yang jelas dan terukur. Jadi sekali lagi action plan-nya ini ya, tambahkan literatur yang akan digunakan, gap riset yang akan diperjelas, kontribusi penelitian yang dinyatakan ini ya. Jadi lebih secara eksplisit ini ya tahapannya. Ya. Nah, sehingga sampai tahapan ini ya, uh, ringkasannya ya mindset kita adalah menulis menulis introduction adalah proses berulang ya dari draft awal menuju kualitas ini ya. Oke, ini tugas ya menulis introduction lengkap ya. Mahasiswa diminta menulis introduction penuh 3 sampai 5 paragraf dari riset masing-masing. Gunakan strukturnya seperti ini ya. Pokoknya intinya di bagian introduction itu ada aspek latar belakang ya, jelaskan konteks global ya, atau umumnya. Gap riset nyatakan kosongan riset secara eksplisit, berarti tunjukkan kebaruan penelitian yang ditawarkan, kontribusi tutup dengan kontribusi ilmiah ya, yang jelas dan terukur. Artinya dalam konteks latihan ini introduction isinya cuma 2 sampai 5 paragraf. Nah, silakan dikerjakan ya untuk papernya masing-masing, untuk risetnya masing-masing. Nah, harapannya nanti setelahnya itu bisa presentasi ya. Ya. Juga bisa dilakukan diskusi kelas ya. Nah, sehingga akhirnya namanya nulis nggak bisa sekali jadi ya. Nantinya perlu revisi-revisi saya pun juga demikian ya. Jadi sekali lagi bahwa introduction adalah gerbang ya. Artikel bagian pertama yang akan menentukan kesan reviewer terhadap kualitas riset ya. Sekali lagi ini adalah bagian skenario banyak gitu ya. Sutradaranya di sini. Jadi introduction yang baik, yang kuat akan membuat peluangnya lebih diterima ya. Penegasan aja ini ya. Dan juga membuat checklist tadi sudah juga sudah ada action plan-nya ya untuk revisinya itu bagaimana bagaimana dan sebagainya ya. Tadi ya mulai dari langkah 1 mengidentifikasi bagian draft yang masih lemah, tambahkan literatur review, perjelas gap riset dengan bukti, nyatakan kontribusi secara eksplisit, simpan draft revisi untuk evaluasi minggu depannya. Ya. Namanya orang nulis kadang-kadang juga gitu ketika lihat sekarang kayak baik aja. Nanti dilihat berikutnya baru ketahuan, oh baru melihat ya. Nah, kita juga ingin mendorong mahasiswa untuk mengirim ke jurnal yang Q1, Q2 ya. Ya, berarti internet dengan standar tinggi. Jadi tolak ukur kualitas riset misalnya gitu ya. Ya, memang intinya begitu ya, tekankan standar tinggi sehingga peluang apa namanya untuk diterima dan prestasi lebih tinggi ya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya tentang bahasan bagaimana teknik dan strategi untuk menuliskan introduction sehingga mempunyai peluang untuk diterima jurnal yang berkualitas ya. Oke, kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.